Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita terus memuja dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Karena semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita ini adalah kebaikan. Yang mana dengan kebaikan tersebut, maka amalan-amalan soleh bisa kita kerjakan jemaah. Allah Rabbul Alamin memberikan kesehatan, dengan kesehatan tersebut kita bisa berdiri, mengerjakan sholat, kita bisa berdiri mencari nafkah untuk keluarga kita, maka dengan nikmat tersebut sempurnalah kebaikan-kebaikan jemaah. Kemudian berselawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk mengkaji kalamullah, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin dan memperbaiki amalan-amalan kebaikan kita. Maka di sini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang di dalamnya bagaimana seorang hamba mencari cara beribadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta jemaah. Beliau menyebutkan, dan kita masih dalam bab fil mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kebaikan, apapun kebaikan tersebut jemaah. Maka beliau di sini mengajarkan kita, apapun amalan kebaikan itu walaupun sedikit maka kerjakan. Karena bisa jadi yang sedikit itu yang bisa menolong seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Mungkin kita pernah mendengar cerita ada orang yang dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan ada seorang perempuan yang dia menjual dirinya, pelacur jemaah. Tapi karena ada suatu kebaikan yang remeh, ternyata yang remeh itu yang membuat dia masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Apa itu jemaah? Ketika dia haus, dia mencari tempat minum, kemudian dia dapati ada sumur tua. Dan dia turun ke sumur tersebut. Ketika naik dia mendapati ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Dia masuk ke dalam sumur tersebut, kemudian dia bawakan air untuk anjing tersebut, fasyakarat. Maka Allah Jalla Jalaluh pun bersyukur kepada dia, dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, engkau tidak boleh meremehkan suatu kebaikan walaupun sedikit. Walaupun sedikit kebaikan tersebut. Mana dia yang sedikit? Walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun engkau berjumpa dengan sohibmu dengan muka yang gembira,
Apalagi kalau dia adalah keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, maka tampakkan wajah ceria tersebut. Wa tabassamuka li akhika aw li wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin remeh. Mungkin orang meremehkan ini adalah amalan yang kecil, tidak ada harganya di mata masyarakat, tidak bisa memberikan faedah kepada orang yang banyak. Lah jemaah. Tetapi bisa jadi dengan yang kecil itu akan membuat orang itu bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Maka kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan amalan-amalan soleh jemaah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Apakah ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah atau berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam Nawawi mengatakan dalam bab tersebut, Al-Hadisul Ashir, hadis yang ke-10 atau hadis yang ke-104. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yatba'ul mayyita salasatun, yang mengikuti mayit itu ketika diantarkan ke kuburan itu 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. 2 hal itu akan pulang kembali lagi ke keluarganya. Tapi ada 1 yang senantiasa akan menemaninya. Bahkan Allah Rabbul Alamin akan rubah mukanya menjadi, atau akan dirubah seperti manusia, dan akan mendampingi dia sampai dia akan dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yarji'u ahluhu wa maluhu. Maka yang kembali adalah keluarganya dan hartanya. Karena orang-orang ketika meninggal dunia, saudaranya nggak ada yang mau tinggal di kuburan jemaah. Dia menginap di sana, tidur di sana berhari-hari, kemudian bahkan berbulan-bulan nggak ada. Dia akan kembali ke keluarganya. Begitu juga dengan hartanya. Harta yang dia bawa dari pakaian-pakaian yang menutupi dia, atau dari ember-ember atau yang lainnya, itu akan kembali kepada keluarganya. Adapun yang tersisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yabqa amaluhu, amalannya itu yang akan tersisa. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau menyebutkan di sini al-hasu ala fi'li ma yabqa ma'al insan. Maka hendaknya seseorang itu senantiasa mengerjakan amalan-amalan yang mana amalan itu akan menemani dia, yang akan senantiasa bersama dengan dia di kuburan sampai dia dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Apa itu? Wahwal amalus soleh, amalan-amalan yang soleh. Dan kita tahu bahwasanya amalan yang soleh itu adalah amalan yang dia ikhlas karena Allah Rabbul Alamin. Itu adalah amalan soleh. Kemudian yang kedua, yang dia dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cukup hal tersebut jemaah. Maka Allah Rabbul Alamin pun pernah menyebutkan dengan hal tersebut. Karena yang terbaik di sisi hamba itu bukan perbanyak-banyak amalan, untuk memperbanyak amalan, tetapi yang jadi nilainya adalah apakah amalan yang dia kerjakan itu adalah amal soleh, ataukah dia ternyata melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya amalan soleh itu yang bisa menolong kita jemaah. Amalan soleh itu banyak jemaah. Harta kita juga ketika kita infakkan di jalan Allah adalah amalan soleh. Keluarga kita ketika kita ajarkan dengan pendidikan agama, dia taat kepada Allah Rabbul Alamin, adalah amal soleh. Maka kerjakan semua amalan yang dia akan menjadi teman kita dan akan senantiasa mendampingi kita sampai kita dibangkitkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan pernah kita ceritakan bahwasanya ketika ada orang soleh nih meninggal dunia, dia dicabut nyawanya dengan mudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia dimasukkan ke dalam kuburan, kemudian nanti dia akan didudukkan, ditanya dia tentang 3 hal: siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kemudian
Kemudian setelah itu datanglah seorang laki-laki yang berbau harum, yang dia berbau wangi dan wajahnya berseri-seri. Maka orang itu pun mengatakan, sesungguhnya engkau tidaklah datang kecuali dengan kebaikan. Akhirnya dia bertanya, man anta, siapa engkau? Maka laki-laki tersebut itu pun mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amalan-amalan solehmu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis yang berikutnya. Wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, bahwasanya dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan surga itu lebih dekat kepada kalian daripada ikat trompa kalian. Ternyata surga itu dekat, jemaah. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan, wan naru mislu dzalik. Tetapi neraka itu pun seperti itu. Maka di sini beliau mewasiatkan kita bahwasanya menuju surga dan neraka itu sebenarnya mudah, jemaah. Sebenarnya mudah. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, ya tinggal kalau ingin masuk surga ya dengan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau ingin masuk neraka ya engkau lakukan perbuatan maksiat, engkau ikuti hawa nafsumu, maka itu yang akan membuat orang itu masuk ke dalam neraka. Dan beliau mengatakan di sini, at-ta'atu musilatun ilal jannah wal ma'siyatu muqarrabatun ilan nar. Taat kepada Allah Jalla Jalaluhu itu adalah jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Dan bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin itu adalah hal yang membuat engkau akan dekat dengan neraka. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah itu maha adil, jemaah. Mungkin di antara kita mengatakan, lah kenapa kok orang Islam aja dimasukin ke dalam surga? Kenapa orang-orang di luar sana, di luar dari agama Islam, dia tidak dimasukkan ke dalam surga? Padahal tujuan mereka adalah satu. Kita katakan jemaah, Allah Jalla Jalaluhu sebenarnya maha kuasa dan bisa membuat orang-orang di luar sana itu untuk beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi diberikan pilihan oleh Allah Rabbul Alamin. Tuh engkau kalau ingin masuk surga, tafadhol, engkau kerjakan amalan ini. Engkau kalau ingin masuk neraka, silakan kerjakan amalan ini. Dibebaskan oleh Allah Rabbul Alamin. Ternyata orang-orang tersebut pun mencari jalan yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita katakan Allah itu maha adil, jemaah. Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Bahkan ketika ada seorang hamba yang dia melakukan amalan soleh, Allah lipat gandakan pahalanya. Ada orang yang mengerjakan amalan-amalan buruk, cukup satu dosa yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Kalau ada di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia meniatkan untuk mengerjakan kebaikan, dia bersungguh-sungguh sudah. Dia menyiapkan semua yang harus dia siapkan dalam beribadah tersebut, tetapi sayangnya dia tidak bisa mengerjakan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katabahullahu hasanatan ka'amilatan. Allah berikan dia kebaikan atas satu kebaikan yang sempurna. Wa man hamma biha, tetapi kalau ada orang yang ingin mengerjakan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia kerjakan amalan tersebut, katabahallahu indahu asra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Maka Allah akan berikan dia 10 kebaikan. Itu satu kebaikan yang dia kerjakan dilipat gandakan jadi 10 oleh Allah Rabbul Alamin. Dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan dilipat gandakan jadi yang tidak terhitung, jemaah, tidak terhingga jumlahnya. Ini adalah keadilan Allah Rabbul Alamin. Tapi kalau ada orang faman hamma bisayyatin, ada orang yang dia ingin mengerjakan keburukan, falam ya'malha, tapi dia tidak kerjakan karena dia takut kepada Allah Rabbul Alamin. Sudah disiapkan semuanya, jemaah. Peralatan-peralatan sudah disiapkan. Dia teringat kepada Allah Jalla Jalaluhu, dia tinggalkan. Maka apa kata Nabi? Dia dapat satu pahala sempurna. Karena meninggalkan maksiat itu pahala, jemaah. Kita meniatkan meninggalkan maksiat itu pahala ketika ada terbesit dalam jiwa kita, terbesit dalam hati kita, ingin nipu orang.
ingin ngambil duit orang, ingin ngerampas punya orang. Kemudian kita takut karena Allah Rabbul Alamin. Allah akan tulis satu kebaikan, jemaah. Faman hamma biha fa'amilaha. Kemudian barang siapa di antara kalian yang dia meniatkan keburukan, dia kerjakan keburukan tersebut. Kataballahu indahu sayyi'atan wahidatan. Maka Allah Rabbul Alamin tulis cuman satu saja keburukannya, jemaah. Dan itu di antara keadaan Allah Rabbul Alamin kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, dan keadaan Allah Jalla Jalaluhu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau menyebutkan dalam hadis yang berikutnya, an Abi Faras Rabi'ah bin Ka'ab al-Sulami atau al-Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Faras Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min ahli Suffah, dan dia adalah di antara orang-orang ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu para sahabat yang dia tidak memiliki rumah, kemudian dia tinggal di emperan masjid. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau juga Abi Faras Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dan sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia bermalam di tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atihi biwadu'ihi wa hajatihi. Maka apa kata beliau? Aku pun mendatangkan untuk beliau al-wadu, yaitu bejana yang beliau gunakan untuk berwudu. Beliau membawakan. Kemudian serta wahajatihi, membantu beliau dengan hajahnya. Faqala salni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Abi Faras Ar-Rabi, salni, minta kepada aku, apa yang engkau minta? Kan dia sudah berbuat baik. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, mau apa engkau? Apa yang engkau inginkan? Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta, wahai Rasulullah, supaya aku bisa berada di dekatmu di surga, ya Rasulullah. Qala au ghairu dzalik. Maka Nabi SAW mengatakan, ada selain itu? Qultu huwa dzaka. Maka sahabat tersebut mengatakan, enggak ada ya Rasulullah. Yang aku inginkan adalah bisa bersanding bersamamu ya Rasulullah, bisa duduk di dekatmu wahai Rasulullah di dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'inni ala anfusika bikasrati sujud. Maka bantuin aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya engkau bisa masuk ke sana dan engkau bersama denganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan perbanyak sujud, yaitu salat, jemaah. Maka di antara amalan yang terbaik yang bisa membawa seorang itu menjadi orang-orang yang baik dan dia selamat dunia dan akhirat adalah solatnya, jemaah, solat. Maka harus jaga solatnya. Jangan sampai dia meremehkan solat. Apalagi kita adalah seorang perempuan. Kadang yang sering banyak meremehkan solat itu perempuan, jemaah. Karena dia tidak wajib datang ke masjid. Dia sholat di rumahnya dan masih diberikan kelonggaran dia mulai dari awal, dari masuk sholat tersebut sampai mau habis, silakan dia kerjakan di sana. Tapi ada di antara mereka yang sengaja mengulur-ngulur, akhirnya keluar dari waktu sholat tersebut. Kemudian kita pun sebagai laki-laki, kita yang menjadi pemimpin, bantuin pula orang-orang yang di bawah tanggungan kita untuk mengerjakan ibadah, jemaah. Jangan antum sampai mengatakan lakum dinukum waliyadin. Lah, salah dalil antum, jemaah. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Enggak, sama-sama Islam kita, jemaah. Itu dalil untuk orang-orang di luar sana, orang-orang kafir, jemaah. Kalau kita yang saling mengingatkan, apalagi dia adalah di bawah tanggungan kita dan yang lainnya, dan saling membantu. Maka sholat ini adalah sesuatu yang sangat penting, jemaah. Yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-salat. Amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya bagus, salatnya baik, dia akan berhasil, jemaah, dia akan sukses.
Maka Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan, dan ini mungkin sering kita dengar dalil-dalil tersebut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena kalau sudah benar solatnya, sudah bagus solatnya, dia akan terjaga. Karena dalam solat itu kita berinteraksi dengan Allahu Rabbul Alamin. Dan kita mengetahui bahwasanya Allah tahu gerakan ketika kita yang qalibu min ruku'ina wa sujudina, dari ruku kita ke sujud kita. Kita bangkit lagi, Allahu Rabbul Alamin tahu dengan hal tersebut. Maka ketika kita sudah tanamkan hal tersebut, dimanapun antum berada, antum akan jadi orang-orang yang bertakwa, jemaah. Antum berada di tempat yang sepi, antum tetap takut sama Allah. Allah itu ngelihat kita. Hanya kita tidak akan menipu orang, kita tidak akan mencaci maki orang. Maka itu yang dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Perbaiki solat kita, jemaah. Bagaimana cara memperbaikinya? Belajar, jemaah. Apa yang diwajibkan, apa yang menjadi rukunnya, apa jadi syarat wajibnya, apa sunnah-sunnahnya dipelajari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, dan ini sering kita sebutkan dalil tersebut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa inna rajula la yusalli salatan sittina sanatan lam tuqbal lahu salat. Ada di antara kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 60 tahun dia solat, tapi Allah Jalla Jalaluhu tidak terima solatnya. Kenapa? Yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu. Rukuknya tumakninah, sujudnya tidak tumakninah. Ada yang kurang. Oh, ternyata tumakninah itu adalah rukun solat. Baru kita engah ketika ada orang meninggalkan rukun solat, enggak sah solatnya, jemaah. Dan itu perlu kita pelajari. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Sujudnya tumakninah, tapi rukuknya tidak tumakninah. Perbaiki. Karena amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allahu Rabbul Alamin adalah solat. Dan untuk meminta pertolongan pun dengan solat, jemaah. Apa kata Allahu Rabbul Alamin? Wasta'inu bisabri wassalat. Engkau minta tolong kalau lagi ada masalah, lagi pusing-pusing, maka minta tolong dengan solat. Kenapa kita minta tolong dengan solat, Ustaz? Karena ketika solat itu kita lagi interaksi dengan Allahu Rabbul Alamin. Bukankah yang memudahkan semua urusan adalah Allah? Yang ngasihkan kita kehidupan sampai sekarang ini adalah Allah. Yang ngasih kita umur panjang ini adalah Allah. Yang membuat kita sehat dan keluarga bahagia kita adalah Allahu Rabbul Alamin. Maka berinteraksi, apapun masalah kita, keluhkan kepada Allahu Rabbul Alamin. Allah itu maha bisa untuk menghilangkan masalah tersebut. Jangan keluhkan ke orang lain, jangan keluhkan di media sosial, jangan curhat di mana-mana. Curhat kepada Allahu Rabbul Alamin. Karena Allah yang maha bisa memberikan kita solusi. Kemudian di antara juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, banyak-banyak untuk sujud. Berarti kita tidak hanya mencukupkan diri dengan sholat wajib saja, jemaah. Maka tambah dengan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu di antara fungsinya adalah menutupi apa yang kurang dari yang wajib. Karena ketika kita sholat masih banyak kepikiran dalam kepala kita, jemaah. Baru takbir, Allahu Akbar. Antum bawa anak kecil pergi sholat. Anak kecil antum nggak tahu mau kemana, takut jatuh, dia kepikiran nggak husu, antum sholat, jemaah. Apalagi baru tadi mungkin mau berbuka puasa, minum saja ditinggalin makanannya, ditakut nanti dimakan sama kucing misalnya. Dan seterusnya, semuanya terbesit. Urusan di kantor tadi diingatkan, oh solusi tadi masalah di kantor ini. Kadang-kadang setan itu luar biasa, jemaah. Bantuin kita urusan dunia kita. Tapi mereka berusaha untuk membuat amalan kita ini kurang. Betapa banyak masalah kita dapati solusinya di sholat, jemaah. Antum dapati di sholat, jemaah. Benar, Anda juga dapat seperti itu, jemaah. Lagi pusing apa masalahnya? Lagi ada nanya Anda masalah suatu permasalahan, kadang dalam sholat itu teringat, oh dalilnya seperti ini, seperti ini perkataan itu terbesit dalam kepala kita, jemaah. Masya Allah, setannya luar biasa ngingetkan kita, jemaah, dari dalil-dalilnya. Tapi dia berusaha untuk ganggu sholat kita. Bahkan sering kita sebutkan, ada orang yang kehilangan bendanya, jemaah, kehilangan jarum kah, kehilangan kunci motornya kah, yang berbulan-bulan mungkin dia cari nggak ketemu, berminggu-minggu dia cari. Apa kata dalam sholat tuh? Coba nanti selesai sholat, engkau cari di atas lemari, ada kunci di sana. Antum selesai sholat belum zikir, langsung antum pegang tuh di atas lemari itu, dapat, jemaah. Dan Anda pernah dapat hal tersebut, jemaah. Anda nyari benang, jemaah, nyari benang dulu, nyari benang.
Dulu waktu di pondok nyari benang untuk jahit celana. Celananya robek jemaah. Pusing ini mau pakai sekolah ini nggak ada. Sholat jemaah. Di sholat itu dikasih tahu. Oh benang itu di atas lemari. Selesai sholat tanpa zikir langsung ke sana, benar di sana di atas lemari itu. Itu sudah berhari-hari dicari jemaah, diingatkan antum di sholat. Berarti the best memang jin setan itu gangguin kita, ngasih tahu bantuin kita. Iya, bantuin kita masalah dunia kita, tapi dia ingin membuat sholat kita ini kurang khusyuk jemaah. Itu dia. Terus bagaimana cara menyempurnakannya? Dengan yang sunnah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu jalla jalaluhu mengatakan, "Unzuru hal lil abdi min tatawwu'in." Maka lihatlah apakah pada hamba-hambaku ini memiliki salat-salat sunnah dia. Fatukammilu man taqasa minal farido. Maka yang sunnah itu digunakan untuk menutupi yang dia kosong atau yang dia bolong dari yang wajib-wajib tersebut jemaah. Semua kita dihampiri dengan hal tersebut jemaah. Bahkan hampir tiap kali kita sholat jemaah pasti ada terbesit masalah dunia kita, pasti terbesit yang lainnya. Kemudian kita bangga, kemudian kita sudah mencukupkan dengan amalan sholat tersebut, kita bisa masuk ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Lah jemaah. Terus kerjakan. Akan tapi ibadah solat itu adalah memang ibadah yang sangat besar, ibadah yang dia adalah amalan yang akan diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menuju surga Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Beliau menyebutkan di sini hadis yang berikutnya. Wa an Abi Abdullah yuqalu Abu Abdurrahman. Dari Abu Abdullah dikatakan dia juga Abu Abdurrahman. Sauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban ya ini budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaika bikasratis sujud." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perbanyaklah atau wajib bagimu untuk memperbanyak sujud. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajat. Beliau mengatakan tidaklah engkau bersujud kepada Allah Rabbul Alamin kecuali Allah akan mengangkat derajatmu jemaah. Maka derajat kita diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika kita bersungkur untuk bersujud, mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin. Dan dimaksudkan di sini adalah salat wa hatta angka biha khati'ah, dan dengan memperbanyak sujud tersebut bisa menghapus dosa-dosa kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana kiranya ketika engkau memiliki rumah, kemudian di depan rumahmu itu ada sungai yang airnya jernih. Kemudian engkau mandi lima kali dalam sehari. Apakah masih tersisa daki-daki dari kulitmu? Maka para sahabat mengatakan, enggak ada ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, begitulah solat. Ketika engkau kerjakan karena Allah, engkau kerjakan untuk mencari ridho Allah Rabbul Alamin, engkau mendekatkan diri kepadanya, maka dosa-dosa itu pun akan dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams ar-ramadan ila ramadan, atau sebelumnya as-salawatul khams al-jum'atu ila al-jum'ah, ar-ramadan ila ramadan, al-umratu ila al-umrah, mukaffiratun bainahunna idajtunibal kabair. Setiap solat 5 waktu itu dari solat ke solat yang berikutnya, kemudian dari Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, kemudian dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, umroh yang satu ke umroh yang berikutnya, bahkan haji yang satu ke haji yang berikutnya. Itu adalah penghapus dosa bagi dosa-dosa kecil kita kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Kalau kita menjauhi dosa-dosa besar akan diampuni. Kesalahan kita yang kita enggak sengaja diampuni oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis yang berikutnya. Beliau mengatakan di sini, wa an Abi Sufyan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Dan ini pernah kita sebutkan. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dikasihkan umur sampai sekarang dan dia memperbaiki dan gunakan umurnya jemaah. Itu yang terbaik. Maka jangan sampai kita menyangka, oh umur kita ini masih 16,
Umur kita ini masih 30, berarti masih jatah 30 tahun lagi. Kemudian kita santai-santai. Lah jemaah. Yang terbaik itu adalah orang yang menggunakan umurnya tidaklah lewat dari umurnya kecuali ada kebaikan yang dikerjakan. Walaupun kebaikan itu remeh, ingat jemaah, manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya karena nanti akan datang suatu hari yang kita tidak bisa memanfaatkannya dan tidak bisa menggunakannya dengan semaksimal atau dengan maksimal, maka kita akan menyesal. Maka ingat, amalan yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu adalah yang sedikit dan terus menerus. Maka kita ini dikasihkan umur, ada amalan yang sedikit, kerjakan. Amalan apapun itu yang sedikit, kerjakan. Karena mungkin itu yang memang yang terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam sawab jemaah ini yang dapat ana sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Tinggal 10 menit lagi jemaah. Fadhal. Mungkin yang berkaitan dengan tema atau mungkin ada yang ditanyakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai hadis tadi yang orang sholat selama 60 tahun tidak diterima dikarenakan tidak tumaninahnya sujud dan ruku. Pertanyaannya, apakah hadis itu hanya ditujukan kepada ketidaktumaninahan ruku dan sujud yang menyebabkan tidak diterima, atau ada hal-hal lain seperti misalnya dari wudunya yang kurang benar atau cara takbirnya atau dan lain-lain? Nah, jemaah. Ada pertanyaan. Dengan hadis yang kita sebutkan di sini ada seorang laki-laki yang dia sholat 60 tahun dia sholat tapi tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak diterima di sini disebutkan oleh para ulama, enggak ada faedahnya sama sekali. Dia selesai sholatnya, ya kewajiban saja, tapi tidak diterima. Ada yang mengatakan tidak sah. Tidak sah. Dan kemudian apakah hanya sekedar dicukupkan karena dia meninggalkan tumakninah saja? La jemaah. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumakninah tersebut. Apa jemaah? Wudu antum enggak sah. Maka jelas tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia ingin bertemu dengan Nabi SAW. Dia datang sholat dan Nabi lihat ternyata di kakinya itu ada lukmatan minad dirham atau minad dinar lam yusibha aludu. Ada sebesar koin itu di punggung kakinya itu nggak kena dengan air wudu. Nggak kena dengan air wudu. Selesai dia sholat, dia menjumpai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Fa'amarohu, kemudian Nabi memerintahkan dia an yu'idal wudu wa sholat. Beliau memerintahkan untuk mengulangi wudu dan sholat. Enggak sah. Maka di sini juga wudu adalah sangat penting. Dan Nabi SAW mengatakan, la yakbalullahu sholata ahdikum idha ahdasa hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian sampai dia berwudu atau ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Maka jelas wudu ini disebutkan adalah di antara syarat sahnya sholat dan harus ada wudu tersebut. Bukan hanya sekedar tidak tumakninah dari sholat, cuma ketika dia meninggalkan rukun-rukun yang lain pun akan membatalkan sholatnya. Cuman sekedar perwakilan cuma, tapi mencakup yang lainnya. Dan memang kita harus perhatikan ketika sholat itu dari wudu harus diperhatikan. Jangan sekedar wudu-wudu biasa, ada kita pengen cepat-cepat, ternyata sampai ada yang enggak kena dengan air wudu. Bahkan ketika kita belajar wudu itu jemaah, ada di antara sunnahnya itu adalah at-tahlil. Tahlil itu menyela-nyela. Itu dianjurkan. Karena kadang antum pernah enggak jemaah kalau wudu, kalau selesai kerja, apalah gontong royong apalah misalnya atau kerja apa, kalau antum basuh tangan antum di sela tangan ini enggak basah, ada putih-putih di sana. Anda pernah dapatin lagi kerja gontong royong apa gitu kan, bekas tanah, bekas apa yang dia keselip di sela-sela ini, antum siram pakai air tanpa antum gosok, itu enggak basah dia juga. Hati-hati dengan hal tersebut, karena anggota wudhu kita ini juga harus basah dia, terutama juga di kaki. Di kaki kan sering kita kalau nyuci kaki itu ya cuma pakai air yang kebuka. Kalau tangan kadang-kadang kita gosok. Cuma kaki ini yang jarang digosok. Karena kenapa? Malas ngebungkuk jemaah. Malas kita gosok itu malas. Hanya cuma sekedar disiram saja nggak kena. Hati-hati. Itu adalah anggota wudhu. Kalau dia nggak kena, nggak sah sholat kita. Nggak sah sholat kita. Berarti jemaah harus hati-hati dengan hal tersebut. Dan wudhu ini memang harus dipelajari gimana wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, supaya sholat kita menjadi benar dan yang lainnya. Allah Taala alam shawab. Ada yang lain? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada dua pertanyaan.
Yang pertama, bagaimana jika seseorang berniat untuk melakukan suatu amalan baik atau ibadah, namun tidak segera dilakukan, tapi ditunda-tunda. Nah, bagaimana perbedaan mungkin pahala yang didapatkan, apa segera dengan ditunda itu, walaupun dia terlaksanakan, apakah sama? Kemudian yang kedua, tadi katakan bahwa seseorang apabila niat melakukan suatu kemaksiatan, namun karena ingat kepada Allah, akhirnya batal dan itu mendapatkan satu pahala. Nah, bagaimana seandainya seseorang tersebut tidak jadi melakukan bukan karena niatnya, tapi karena terhalang oleh suatu, karena qadarullah mungkin mau menuju suatu tempat untuk melakukan kejahatan, tapi tiba-tiba mungkin ban motornya itu kempes atau gimana. Ini bukan kehendaknya. Nah, ini bagaimana? Apakah itu karena memang pertolongan Allah atau mungkin tidak mendapatkan pahala atau gimana? Jemaah. Barakallahu fiik. Jemaah barakallahu fiik. Di sini ada dua pertanyaan. Pertama, ada orang ingin mengerjakan kebaikan tapi ditunda-tunda, jemaah. Apakah ini tercela dalam agama Islam? Jelas itu adalah hal yang tercela. Karena seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah itu dianjurkan untuk bersegera. Karena nanti dikhawatirkan engkau tidak bisa mengerjakan kebaikan tersebut. Dan banyak ayat yang mengajarkan kepada kita, wasaru ila magfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Saling berlomba-lombalah kalian untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Karena kalau kita menunda-nunda kebaikan itu, maka nanti ketika kita dihisap oleh Allahu Jalla Jalaluhu tidak bisa kita lebih cepat lagi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa man bato'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Orang yang lambat mengerjakan ibadah, maka dia dengan kedudukannya yang ada di dunia, dengan derajatnya yang ada di dunia itu nggak bisa menolong dia supaya hisapnya itu lebih cepat untuk diselesaikan. Maka lambat dia mengerjakan ibadah, hisapnya juga akan dilambatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah itu tercela? Jelas tercela. Tapi nanti dia akan kerjakan ketika datang ada kesempatan misalnya, maka dia mendapatkan kebaikan dengan hal tersebut ketika dia mengerjakannya. Cuman di sini Nabi SAW menganjurkan kita ayo bersegera mengerjakan kebaikan. Karena kita nggak tahu kalau kita tunda apakah nanti setelahnya bisa kita kerjakan apa enggak. Bisa kita kerjakan apa enggak. Kemudian yang berikutnya tentang mengerjakan keburukan. Dalam hadis kita sebutkan tadi, faman hamma bisayyatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Ada orang yang mau mengerjakan keburukan, kemudian dia sudah siapkan semuanya, pakai motornya siap, semuanya siap, ngerampok jemaah atau apalah, bawa semua barang-barangnya di tas, bawa kunci macam-macam lah. Dia mau mencuri, tetapi dia takut karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang dia dapat pahala. Kemudian bagaimana kalau dia ini udah berniat nih, yang membuat dia terhalang itu bukan takut karena Allah, banyak kempes jemaah. Akhirnya ya sudah gagal jadwalnya ini. Yang seharusnya nih jam 9 malam misalnya ini aksinya mau dikerjakan. Dan itu kesempatan sekali seumur hidup misalnya. Kempes banyak jemaah. Gagal dia. Gagal nih gara-gara motor ini misalnya seperti itu. Apakah dia dapat pahala? Lah, dia nggak dapat pahala. Apakah dia dapat dosa? Jemaah? Lah, dia nggak dapat dosa. Sampai dia mengerjakan perbuatan buruk tersebut. Dia tidak dapat dosa. Sampai dia mengerjakan perbuatan buruk tersebut. Itulah niatan kita jemaah. Allah nggak akan tulis dia menjadi dosa kalau dia itu tidak kerjakan. Maka beliau mengatakan, atau disebutkan oleh para ulama, hadisun nafsi la yu'tabar. Niatan itu tidak dianggap sampai dia ngerjakan. Antum ada niatan. Ingin curi curi kotak amal misalnya di masjid. Niatan sudah. Antum tahu kotak amal itu banyak sudah itu. Masya Allah. Antum nggak akan ditulis dosa itu. Sampai antum benar-benar ambil kotak amal tersebut. Baru ditulis dosa oleh Allah tuh. Tapi apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala kalau dia tidak mengerjakan itu karena takut. Karena Allahu Rabbul Alamin. Bukan karena ngelihat di masjid banyak orang. Kemudian ada CCTV misalnya. Lah. Maka dia tidak mendapatkan dosa sampai dia mengerjakan. Dan itu diantara keadilan Allahu Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya jemaah. Luar biasa. Allah Ta'ala alam shawab. Dan lain? Ada yang lain lagi? 1 menit lagi. Nah.
Naam, jemaah. Atau dicuci semuanya atau diulang wudunya. Naam. Di antara syarat wudu itu jemaah, pertama disebutkan oleh para ulama, disebutkan di kitab-kitab fikih itu, pertama dia adalah niat. Kemudian disebut ada bismillah. Kemudian yang ketiga itu adalah mualah. Mualah itu berurutan jemaah. Apa maksudnya mualah? Laisa lahu fasidun ba'idun. Dia tidak memiliki jarak yang sangat lama, jarak yang jauh. Maka di sini kalau antum ketika cuci kaki antum, kemudian dia udah selesai wudhu, kemudian dia baru bangkit di sana, dilihat ada cat, kemudian bisa dikerik sebentar, maka tinggal disiram toh. Tapi kok lama enggak? Sebagaimana yang dikerjakan oleh sahabat tersebut. Seandainya kalau enggak wajib mualah jemaah, yang dia enggak berselang jauh, tinggal wudhu, kemudian ini enggak jauh jaraknya, maka Nabi SAW mungkin akan nyuruh dia cuci yang belum kena wudhu tersebut, tinggal ngulangin sholat saja. Tapi beliau SAW memerintahkan ulangin wudhu dan ulangin sholat. Seperti itu. Kalau jaraknya nggak jauh. Tapi kalau jaraknya udah jauh, antum masuk ke dapur dulu, ngambil baju dulu, baru ngelihat kaki belum kena, ada bekas cat, maka antum ulangin karena wudhunya tidak sah. Nah, maka ini juga seperti kita ngecat ya harus perhatikan juga anggota tubuh kita. Kena apa enggak nih? Bersihkan. Tapi kalau dia cuma kayak titik, kalau titik-titik kemungkinan kena nggak dia jima? Ya kayak titik polpen lah, sedikit gitu, putih sedikit. Itu yakin nggak antum air itu meresap kena dia? Karena air itu adalah meresap. Yang biasanya nggak kena itu yang agak lebih besar. Airnya luar biasa jemaah, dia meresap. Walaupun kadang kayak sekedar titik-titik dia bisa meresap ya. Dia bisa meresap. Cuman yang besar, misalnya kayak seperti ada cat kuku misalnya, ketutupan besar misalnya, itu yang nggak bisa. Dia kalau hanya sekedar titik atau mungkin kena tinta yang dia tidak seperti cat jemaah, tinta yang dia nyatu ke kulit kayak tinta polpen misalnya, ini tidak menghalangi anggota wudhu kita, maka itu nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan yang dia menghalangi anggota wudhu, maka itu yang jadi permasalahan. Kemudian jaraknya jauh dari mualat yang kita nyuci muka, kumur-kumur, kemudian cuci tangan yang dia jaraknya cuma sebentar saja, ternyata ini jaraknya sangat jauh sekali, maka jelas dia harus mengulangi wudhunya lagi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada sahabat tersebut. Nah, Allah Ta'ala dalam sabda. Lebih canggih menggoda. Biasa kita berwudu itu ini sudah sebelah kanan umpamanya sudah 3 kali, teringat di sebelah kiri ini sudah 3 kali atau 4 kali. Nah, bagaimana itu Ustaz? Aneh sering kayak gitu jemaah. Benar jemaah. Cara lawannya kayak gimana? Kerjakan yang yakin. Anda udah wudu jemaah, udah wudu, udah cuci kaki. Tadi itu tangan sudah dicuci enggak? Udah, Anda nggak usah gubris. Anda ulangi lagi wudu. Karena kalau antum pikir lambat tuh stres juga kita jemaah. Lawan dia, al-yakinu la yazulu bisa. Kalau yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Caranya gimana? Kalau antum digoda, antum yakin, antum ragu, tinggalkan keraguan tuh, kerjakan lagi jemaah. Seperti itu. Adapun membasuh tangan 3 kali, 2 kali itu adalah sunnah. Yang wajib itu 1-1-1 jemaah. 1-1-1. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW yugsilu wudu'ahu salasa marratin salasa marrat. Dalam riwayat yang lain marrataini. Dalam riwayat yang lain marratan wahidah. Dan yang marratan wahidah itu yang wajibnya. Yang 2 kali sunnah, yang 3 kali itu sunnah. 3 kali itu sunnah jemaah. Kalau antum sekadar 1 kali di sebelah kanan, kemudian ternyata dicuci di sebelah kiri 3 kali, ini udah 2 kali atau 3 kali, udah nggak usah dipusingin itu. Udah cukup yang sekali tadi itu. Yang penting kena semuanya. Kemudian kalau ragu, tinggalkan keraguan tersebut jemaah. Jangan terhasut dengan hal tersebut. Ana juga kita sama-sama sering digoda jemaah. Ana sudah wudu loh, itu udah berkali-kali. Udah selesai wudu, kayaknya belum ini. Udah Ana tinggalin, Ana wudu lagi. Ana nggak mau ngambil pusing. Soalnya kalau dibiarkan was-was seperti itu, bahaya jemaah. Kemudian kalau orang sudah berat was-wasannya itu stres dia jemaah. Nanti akan sampai ke pernikahannya, apa katanya? Apakah Ana selama nikah ini kan 10 tahun. Ana pernah mengatakan talak nggak sama istri saya?
Dia nggak tahu, tapi terbesit di kepalanya was-was setan tersebut. Kalau mengatakan talak sudah berapa kali? Kalau sudah 3 kali berarti haram saya berhubungan badan dengan istri. Zina berarti ini. Akhirnya pusing, diceraikan istrinya jemaah. Seperti itu. Maka kalau ada was-was seperti itu tinggalkan saja. Nggak pernah seperti itu. Maka cari yang yakinnya itu. Cari yang yakinnya, nggak usah terhasut dengan setan tersebut. Memang setan tuh canggihnya luar biasa juga, canggihnya. Mau kita paham agama, mau kita jadi ustadz, nggak jadi ustadz, dia memang berusaha untuk menjatuhkan kita semua jemaah. Nah, maka kita memang di antara belajar fikih itu ya diajari kita untuk meninggalkan was-was. Sama juga disebutkan dalam fikih itu jemaah satu. Ketika ada orang yang dia sholat kemudian merasa lembab di celana dalamnya jemaah. Selesai wudhu, lembab, kok basah celana dalamnya ini. Ini kencing atau bekas air wudhu tadi atau bekas dia cebok tadi itu. Nabi menyarankan orang tersebut ketika dia datang kepada Nabi SAW, kata Ibnu Abbas mengatakan nih Nabi SAW memberikan cara apa? Selesai kencing itu ambil air, percikan di area kemaluan sama celana dalam tersebut. Basah kan jemaah? Nanti kalau sholat antum merasa kok basah? Oh tadi air yang saya percikan di celana dalam. Itu ngilangin was-was. Itu ngilangin was-was dan diajarkan oleh Nabi SAW semuanya jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan keberkahan kepada kita jemaah, memudahkan kita untuk terus beribadah kepadanya dan memberikan kita keistiqomahan, membuat keluarga kita bisa kita bawa ke dalam surganya dan kita kumpul bersama mereka berserta orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.